Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share. Sahabat semua, kali ini saya ingin berbagi cara memanfaatkan kutipan dalam konteks memparafrasekan, sehingga tulisan yang kita buat dapat kita minimalisasi kesamaan dengan tulisan yang kita kutip. Baik, sahabat semua, saya coba menampilkan satu teks yang akan kita lakukan parafrase. Ini adalah satu bahagian artikel saya yang berjudul Memproses Informasi sebagai Penguatan Pemahaman di Era Pandemi COVID-19. Yang akan kita parafrasekan adalah teks yang berwarna merah, karena ini seyogyanya adalah pendapat dari penulis. Sementara yang lainnya berwarna biru dan berwarna hitam ini adalah hasil atau bentuk kutipan atau parafrase dari artikel yang ditulis oleh Abidah, kemudian artikel yang ditulis oleh Zulhafiz dan Permatasari. Nah, sahabat semua, kita coba memahami cara memparafrasekan sebuah teks agar dapat terhindar kesamaan dengan teks yang kita kutip. Karena adanya kesamaan dapat dikategorikan sebagai plagiat. Walaupun pada konteks ini plagiat bukan berarti tidak menyebutkan sumber, tetapi kesamaan ide atau kesamaan bahasa yang ditimbulkan dari aktivitas mengutip. Lalu, bagaimana cara kita memparafrasekan? Baik, sahabat semua, dalam konteks memparafrasekan, tentu ada trik atau upaya yang bisa kita tempuh. Saran saya, ketika sebuah teks akan kita parafrasekan, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah menukar posisi kata atau mengatur kalimatnya ketika kalimat itu panjang atau majemuk. Seperti pada bagian teks ini ada dua. Teks yang berwarna merah ini hanya satu kalimat, sementara untuk teks yang berwarna merah berikutnya ini ada 3 kalimat. Tentu ini juga bisa kita jadikan dalam bentuk parafrase hanya satu kalimat. Kedua, lakukan sinonim dan jangan ada kata yang sama hingga 4 kata secara berderet atau berdekatan. Apabila ada kesamaan 4 kata atau yang berdekatan dengan itu, maka dalam proses pengecekan kesamaan bahasa atau kata yang digunakan, maka kita dianggap sama. Maka strateginya adalah meminimalisasi atau menghindari jangan sampai ada 4 kata yang berderet atau berdekatan. Hal ini bisa sahabat semua lihat pada hasil Turnitin yang saya lakukan pada artikel yang telah saya tulis. Sahabat semua, ini adalah satu di antara artikel saya yang sudah dilakukan pengecekan melalui Turnitin
hasilnya kita bisa lihat pada bagian abstrak misalnya. Di sini ada 4 kata yang bahkan 1, 2, 3, 4, 5 apabila ada yang berdekatan itu sama dengan tulisan yang lain, maka dikategorikan kita mengikuti bahasa orang lain atau yang disebut dengan similarity. Kemudian kita coba lihat lagi pada teks yang lain berada pada kisaran 4. Pada bagian teks ini kita bisa bersama-sama melihat di sini terdeteksi tulisan ini memiliki atau terdapat kesamaan dengan tulisan yang lain, dan kita bisa menemukan kesamaan itu dengan melihat kode di sini ada angka 10, maka nanti hasil dari Turnitin itu menunjukkan di angka 10 itu sumber yang isinya ada kesamaan dengan teks yang diberi warna. Di sini laki-laki berjumlah. Ini hanya 3 kata, tetapi setelah 29 sama lagi kata dengan yang lainnya. Maka dia terdeteksi bahwa tulisan kita ini sama. Kemudian kita lihat lagi di sini. 1, 2, 3 pada nomor 13. Orang dengan presentasi. Nah, di sini berderetnya hanya 3, namun 1% berdekatan dengan orang dengan presentasi. Maka terdeteksilah tulisan kita ini sama lagi dengan orang lain. Maka kembali ke cara untuk meminimalisasi tadi adalah sedapat mungkin tulisan yang kita parafrasekan jangan sampai ada kesamaan 4 atau lebih dari teks yang kita parafrasekan. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu jaga maksud isi tulisan asal dengan mempertahankan kata kunci pada teks tersebut. Misalnya, pada teks yang berwarna merah ini, pada bagian pertama, di sini kata kunci yang bisa kita lihat atau yang bisa kita gunakan adalah pertama pembelajaran, kedua pandemi atau COVID, ketiga akademisi. Maka untuk menjaga alur dan maksud isi tulisan yang kita parafrasekan, kata kunci ini kita gunakan kembali di bagian tulisan yang kita parafrasekan tadi. Ini adalah hasil dari parafrase dari teks yang berwarna merah. Kita bisa melihat dari konteks cara memparafrasekannya bahwa teks asal adalah pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sangat menyita banyak perhatian di kalangan akademisi. Maka kita bisa menggunakan ide ini untuk menunjang tulisan kita dengan memparafrasekan. Misalnya, sahabat semua bisa membuat seperti ini. Kehadiran COVID-19 menjadi perhatian para akademisi terkait kegiatan pembelajaran. Ini kalau sumbernya kita tempatkan di akhir. Namun demikian, kita bisa juga menempatkan sumbernya di awal ide yang kita ambil. Misalnya, seperti tampak di layar. Cara ini berupaya meminimalisasi kesamaan bahasa
dengan teks asli. Kedua, kita memparafrasekan 3 kalimat terakhir ini. Hasil dari parafrase terkait dengan teks berwarna merah ini. Pada teks ini ada 3 kalimat. Kalimat pertama, kemudian kalimat kedua, ini adalah kalimat ketiga. Sahabat semua bisa memfrasekan seperti yang tampak di layar. Sumber boleh di akhir, boleh di awal. Ingat, jangan sampai ada 4 kata secara berderet atau berdekatan dari teks yang kita kutip atau yang kita gunakan. Misalnya, dari teks yang banyak ini kita buat seperti pembelajaran daring tidak bisa dihindari sebagai dampak pandemi COVID-19 sehingga diperlukan penyesuaian dalam aktivitas belajar di kalangan mahasiswa. Kalau kita kembali ke teks ini, ia melihat bahwa tidak hanya pada ranah perguruan tinggi atau mahasiswa juga disinggung terkait di tingkat sekolah dasar. Kita mengambil fokus pada ranah mahasiswa saja, sehingga tidak semua ide yang ada di sini kita pakai, cukup mengambil yang cocok atau selaras dengan ide yang akan kita buat. Cara ini diyakini mampu untuk mengurangi risiko kesamaan tulisan yang kita buat. Saran saya adalah ketika sahabat semua memparafrasekan, jangan menggunakan aplikasi atau perangkat lain. Lakukanlah parafrase dengan mandiri. Tujuannya adalah semakin sering kita melakukan parafrase, bermakna bahwa kita paham terhadap isi tulisan yang kita kutip. Kedua, memparafrasekan satu bahagian upaya kritis kita memahami informasi, kemudian mengembangkannya dan mengevaluasinya. Cara ini juga ampuh untuk memperluas perbendaharaan kata dan menunjang daya kreatif dan kritis kita dalam mengelola bahasa. Sahabat semua dapat melakukan 3 cara ini dalam memparafrasekan sebuah teks yang dikutip. Barangkali ini sharing kita agar terhindar atau dapat meminimalisasi tingkat plagiat atau tingkat kesamaan bahasa dengan sumber yang lain. Semoga memberikan manfaat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.